2003-2014-5 dengan mata kuliah Pengelolaan Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biodiesel. Gagasan awal dari perkembangan biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan pemerintah setempat. Para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dan kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setana biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol populasi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat degradasi. Di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi negara Barat dan Eropa karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari canola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono yang akili ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati misalnya itu minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Pada prinsipnya proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel yang dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi eksterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis. Dari reaksi akan yang dihasilkan metil ester atau etil ester asam lemak dan gliserol. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel. Juga telah berkembang
juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian bioselnya juga sangat mudah dilakukan. Yang pertama itu ada reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak fame dengan gliserol sebagai produk samping. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi tersebut, seperti transesterifikasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah lama reaksinya. Yang kedua itu rasio perbandingannya, rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Yang ketiga itu jenis katalis. Yang keempat itu suhu. Yang kelima itu ada pengadukan. Yang keenam itu ada lama waktu. Dengan pengendapan settling. Yang selanjutnya itu ada kandungan air, metanol. Pendahuluan tentang bioetanol. Alkohol merupakan bahan kimia yang diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu biasanya disebut dengan bioetanol. Ubi kayu, ubi jalar ubi jagung merupakan ubi kayu, ubi jalar dan jagung merupakan tanaman pangan yang biasanya ditanam rakyat hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang potensial untuk dipertimbangkan sebagai sumber bahan baku pembuatan bioetanol atau gasohol. Namun dari semua jenis tanaman tersebut, ubi kayu merupakan tanaman yang setiap hektarnya paling tinggi dapat memproduksi etanol. Selain itu, pertimbangan pemakaian ubi kayu sebagai bahan baku proses produksi bioetanol juga didasarkan pada pertimbangan ekonomian pengadaan bahan baku tersebut, bukan saja meliputi harga produksi, tapi tanaman sebagai bahan baku juga meliputi biaya pengelolaan tanaman, yang biaya produksi, pengadaan bahan baku, dan biaya bahan baku untuk memproduksi setiap liter etanol atau bioetanol. Secara umum etanol atau bioetanol itu dapat digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol. Nah, campuran untuk minuman keras, bahan dasar industri, farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Mengingat pemanfaatan etanol atau bioetanol beraneka ragam, sehingga rade etanol yang dimanfaatkan harus berbeda sesuai dengan penggunaannya. Untuk etanol dan bioetanol ini yang mempunyai grade itu 90-96,5% volume dapat digunakan pada industri, sedangkan etanol atau bioetanolnya yang mempunyai grade-nya itu 90-95,5% volume dapat digunakan sebagai campuran untuk minuman keras dan bahan dasar industri farmasi. Berlainan dengan besarnya grade atau etanol bioetanol yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan yang harus betul-betul kering dan anhidrat supaya tidak
korosif, sehingga etanol atau bioetanol harus mempunyai grade sebesar 95,5% sampai 100 volume. Perbedaan besarnya grade akan berpengaruh terhadap proses konversi karbohidrat menjadi gula glukosa larut air. Berdasarkan bahan bakunya ada dua jenis generasi, yaitu bioetanol generasi pertama dan bioetanol generasi kedua. Bioetanol energi pertama generasi pertama itu bahan bakunya digunakan berasal dari bahan berpati yang berbasis bahan pangan. Bioetanol generasi kedua itu bahan bakunya berasal dari limbah biomasa. Bioetanol generasi pertama mulai dikembangkan di Indonesia. Namun bioetanol tersebut generasi ini harganya masih relatif tinggi karena bahan bakunya juga digunakan sebagai bahan pangan dan pakan. Bahan baku yang berbasis bahan makanan atau mengakibatkan persaingan antara kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan, dan terbentur penggunaan lahan yang luas untuk tanaman pangan tersebut untuk menurunkan harga dan menghindari konflik antara pangan dan energi. Bioetanol generasi kedua perlu dikembangkan dan yang ada selanjutnya itu proses pembuatan bioetanolnya. Di sini proses etanol dan bioetanolnya itu alkohol dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat, dilakukan melalui proses konversi karbohidratnya menjadi glukosa larut air. Nah, glukosa dapat dibuat dari pati-patian. Proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Berdasarkan kedua jenis hidrolisa tersebut, saat ini hidrolisa enzim lebih banyak dikembangkan, sedangkan hidrolisa asam misalnya dengan asam sulfat karena dapat berkembang sehingga proses pembuatan glukosa dari pati-patian sekarang ini dipergunakan dengan hidrolisa enzim dalam proses konversi karbohidrat menjadi glukosa larut air dilakukan dengan penambahan air dan enzim. Kemudian dilakukan proses penyaringan atau fermentasi gula menjadi etanol dengan menambahkan yeast atau ragi. Selain etanol dan bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat, juga dapat diproduksi dari bahan tanaman yang mengandung selulosa. Namun dengan adanya lignin mengakibatkan proses penanggulangannya menjadi lebih sulit, sehingga pembuatan etanol atau bioetanol dari selulosa tidak perlu direkomendasikan, meskipun teknik produksi etanol atau bioetanolnya merupakan teknik yang sudah lama diketahui. Namun etanol dan bioetanol ini itu bahan bakar kendaraan yang memerlukan etanol dengan karakteristik tertentu yang memerlukan teknologi yang relatif baru di Indonesia, antara lain mengenai neraca energi blades itu, dan efisiensi produksi, sehingga penelitian lebih lanjut mengenai teknologi proses produksi etanol masih perlu dilakukan secara singkat. Teknologi proses produksi etanol atau bioetanol tersebut dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu gelatinasi,
sarifikasi dan fermentasi. Proses gelatinasi. Dalam proses gelatinasi, bahan baku ubi kayu, ubi jalar atau jagung dihancurkan dan dicampur air sehingga menjadi bubur yang diperkirakan mengandung pati 27-30%. Kemudian bubur pati tersebut dimasak atau dipanaskan selama 2 jam sehingga berbentuk gel. Proses gelatinasi tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama itu bubur pati dipanaskan sampai 130 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didinginkan sampai mencapai temperatur 90 derajat Celcius yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1/4 jam. Temperatur 90 derajat Celcius tersebut, temperatur 95 derajat Celcius tersebut dipertahankan selama sekitar 1/4 jam, sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 2 jam. Selanjutnya bubur pati ditambah enzim termamil yang dipanaskan langsung sampai mencapai temperatur 130 derajat Celcius selama 2 jam. Yang gelatinasi cara pertama yaitu cara pemanasan bertahap mempunyai keuntungan, yaitu pada suhu 95 derajat Celcius aktivitas termamil adalah yang tertinggi sehingga mengakibatkan Yeast-nya itu atau ragi cepat aktif. Pemanasan dengan suhu tinggi 130 derajat Celcius pada cara pertama ini dimaksudkan untuk memecah granula pati sehingga lebih mudah terjadi kontak dengan air. Enzim perlakuan pada suhu tinggi tersebut juga dapat berfungsi untuk sterilisasi bahan sehingga bahan tersebut tidak mudah terkontaminasi. Gelatinasi cara kedua yaitu cara pemanasan langsung. Gelatinasi dengan enzim termamil pada temperatur 130 derajat Celcius menghasilkan hasil yang kurang baik karena mengurangi aktivitas yeast-nya itu. Hal tersebut disebabkan gelatinasi dengan enzim pada suhu 130 derajat Celcius akan terbentuk trihenyl furane yang mempunyai sifat racun terhadap yeast. Gelatinasi pada suhu tinggi tersebut juga akan berpengaruh terhadap penurunan aktivitas termamil karena aktivitas termamil ini akan semakin menurun setelah melewati suhu sebesar 95 derajat Celcius. Selain itu, tingginya temperatur tersebut juga akan mengakibatkan half life dari termamil semakin pendek. Sebagai contoh, pada temperatur 90 derajat Celcius half life dari termamil adalah 1500 menit, sedangkan pada temperatur 107 derajat Celcius half life-nya itu termamil tersebut adalah 40 menit. Hasil gelatinasi dari kedua cara
Dari kedua cara tersebut didinginkan sampai mencapai 55 derajat Celcius. Kemudian ditambah sun atau proses sakarifikasi, dan selanjutnya terfermentasi dengan menggunakan yeast atau ragi. Harmosisnya itu Scarpiaceae. Selanjutnya itu ada proses fermentasi dimaksudkan untuk mengubah glukosa menjadi etanol atau bioetanol alkohol dengan menggunakan yeast alkohol. Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi ini biasanya alkohol dengan kadar 8 sampai 10%. Volume sementara itu 10% volume sementara itu bila fermentasi tersebut digunakan bahan baku gula molasses, proses pembuatan etanol dapat lebih cepat. Pembuatan etanol dari molasses tersebut juga mempunyai keuntungan lain, yaitu memerlukan bak fermentasi yang lebih kecil. Etanol yang dihasilkan proses fermentasi tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya dengan membersihkannya dari zat-zat yang tidak diperlukan. Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya masih mengandung gas-gas antara lain CO2 yang ditimbulkan dari pengubahan glukosa menjadi etanol atau bioetanol, dan aldehid yang perlu dibersihkan. Gas CO2 pada hasil fermentasi tersebut biasanya mencapai 35% volume, sehingga untuk memperoleh etanol atau bioetanol yang berkualitas baik. Etanol atau bioetanol tersebut harus dibersihkan dari gas tersebut, dan proses pembersihan passing atau CO2 dilakukan dengan menyaring etanol atau bioetanol yang terikat oleh CO2 sehingga dapat diperoleh etanol dan bioetanol yang bersih dari gas CO2. Kadar etanol atau bioetanol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya hanya mencapai 8 sampai 10% saja, sehingga untuk memperoleh etanol yang berkadar alkohol 95% diperlukan proses lainnya, yaitu proses distilasi. Distilasi dilaksanakan melalui 2 tingkat, yaitu tingkat pertama dengan bir kolom, dan tingkat kedua itu dengan rectification atau kolom. Definisi kadar alkohol atau etanol bioetanol dalam persen volume adalah volume etanol pada temperatur 15 derajat Celcius yang terkandung dalam 100 satuan volume larutan etanol pada temperatur tertentu.
pengukuran. Berdasarkan BKS alkohol spiritus standar temperatur pengukuran adalah 27,5 derajat Celcius dan kadar 95,5% pada temperatur 27,5 derajat Celcius atau 96,2% pada temperatur 15 derajat Celcius. Pada umumnya, hasil fermentasi adalah bioetanol atau alkohol yang mempunyai kemurnian sekitar 30-40 derajat dan belum dapat dikategorikan sebagai fuel based alkohol. Agar dapat mencapai kemurnian di atas 95 derajat, maka alkohol hasil fermentasi harus melalui proses destilasi. Karakteristik bahan lignoselulosa sebagai bahan baku bioetanol mempunyai kandungan utama 3 macam polimer yang berbeda yang dikenal dengan lignin, hemiselulosa dan selulosa yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan yang utuh. Besarnya kandungan masing-masing komponen bergantung pada jenis biomasa, umur dan kondisi lingkungan. Tempat biomasa tersebut tumbuh dan berkembang ditunjukkan oleh tabel 2. Selulosa C6H1005N merupakan komponen utama lignoselulosa berupa mikrofibril homopolisakarida yang terdiri atas unit-unit glukopironosa yang terhubung melalui ikatan glikosidik. 1,4 Struktur selulosa secara umum berbentuk kristalin, tetapi terdapat juga bagian-bagian yang terbentuk amorf. Tingkat kekristalan selulosa mempengaruhi kemampuan hidrolisis baik secara enzimatik ataupun bahan kimia lainnya. Sumber karbohidrat lain yang terkandung dalam bahan lignoselulosa adalah hemiselulosa atau yang dikenal juga dengan poliosa karena terdiri atas berbagai macam gula monomer, yaitu pentose, glilosa, rhamnosa dan arabinosa, heksosa, glukosa, monosa dan galaktosa, dan asam uranik 4,40 metilglukronik, D-glukronik dan D-galaktronik. Hemiselulosa mempunyai rantai polimer yang pendek dan tak berbentuk, sehingga sebagian besar dapat larut dalam air. Oleh karena itu hemiselulosa relatif mudah dihidrolisis oleh asam menjadi monomernya. Struktur molekul lignin sangat berbeda bila dibandingkan
bila dibandingkan polisakarida karena terdiri atas sistem aromatik yang tersusun atas unit-unit fenilpropana, unit guaizyl G dari prekursor transconifiril alkohol, unit sringil dari prekursor transenapil alkohol, dan pindroksipeni H dari prekursor transpekoumaril alkohol. Leknim dapat dinyatakan dengan rumus C9H716 0244 0CH3 1,36% per unit fenilpropana. Leknim dapat membentuk ikatan konvalen dengan beberapa komponen hemiselulosa seperti ikatan benzyl ester dengan grup karboksil dari asam 4,0 metal D-glukonik dalam kristal ikatan ester yang lebih stabil yang dikenal dengan nama lignin. Karbohidrat kompleks LCC yang terbentuk antara lignin dengan grup arabinosa atau galaktosa dalam krisilan atau manan. Oleh karena itu lignin sangat sulit untuk didegradasi.